Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita ketemu lagi untuk mata kuliah NIP pertemuan kedua. Kita akan bahas tentang morfologi dan klasifikasi dari mikroorganisme atau mikroba. Nah, ini pengingat dari yang pertemuan pertama kemarin. Kita kemarin sudah belajar tentang mikrobiologi. Mikrobiologi itu adalah suatu ilmu, jadi kita belajar tentang ilmunya, tentang kehidupan mikroorganisme. Kemudian kita juga sudah belajar tentang mikroorganisme, yaitu makhluk hidup yang berukuran kecil yang bisa dilihat dengan mikroskop. Kemudian juga kita sudah belajar jenis-jenis mikroorganisme atau mikroba atau mikrobia, atau mungkin yang disebut dengan kuman bahasa awamnya. Nah, mikroorganisme itu kemarin ada 5 ya. Ada virus, bakteri, fungi, atau jamur, kemudian ada alga dan protozoa. Protozoa akan kita bahas pada nanti subbahasan parasitologi. Dan untuk yang mikrobiologi kita bahasnya adalah virus, bakteri, dan juga jamur atau fungi. Nah, ini tujuan mata kuliah atau tujuan pertemuan hari ini. Tujuannya adalah mahasiswa nanti mampu menjelaskan tentang morfologi. Morfologi itu lebih ke bentuk. Kalau kita lihat di yang slide yang pertama, ini bentuk-bentuknya. Maaf, ada bentuk virus, kemudian ada ini jamur, ini bakteri, ini juga virus. Nah, kemudian sama klasifikasi atau penggolongan dari si mikrobiologi tadi. Jadi ada 2 bahasan, ada morfologi sama klasifikasi. Nah, ini di sini ada klasifikasi secara konvensional. Dasar klasifikasi atau dasar penggolongan dari mikroorganisme itu sebenarnya ada banyak sekali. Ini contohnya misalnya ada bentuk sel, ada yang misalnya bentuknya bulat, ada yang bentuknya batang seperti itu. Kemudian ada yang ukuran sel, ada yang misalnya ukurannya 100 mikron atau cuma 10 mikron seperti itu. Kemudian morfologi koloni. Koloni itu kan dia kelompok dari si mikroorganisme. Jadi biasanya mikroorganisme ini dia hidupnya akan berkelompok. Kalau mereka berkelompok, ada yang misalnya membentuk dia panjang atau misalnya pendek, dan itu juga bisa jadi klasifikasi. Ini ada banyak sekali dasar klasifikasinya, silahkan kalian baca sendiri. Nanti kita klasifikasikan berdasarkan yang sering digunakan saja. Nah, ini kita mulai dari klasifikasi mikroorganisme. Saya pindah sini ya. Jadi klasifikasi organisme atau makhluk hidup yang berukuran kecil tadi adalah organisme prokaryotik sama eukaryotik. Maaf, kalau organisme berarti adalah makhluk hidup ya. Kalau mikroorganisme berarti yang berukuran kecil. Organisme itu ada prokaryotik sama eukaryotik. Nah, kalau kita lihat di sini, bakteri itu bukan termasuk eukaryotik. Jadi yang masuk ke eukaryotik di sini ada fungi, kemudian atau jamur, kemudian ada tanaman. Bakteri itu dia di sebelah sini, kemudian ini juga termasuk golongan bakteri atau archaea. Ini adalah 3 domain sistem dari yang klasifikasi organisme. Jadi ada domain archaea, ini nanti termasuk yang prokaryotik, kemudian ada domain bakteria, ini contohnya ada E. coli, kemudian ada domain eukaryotik, contohnya di sini adalah amoeba. Kalau amoeba di sini contohnya adalah protozoa ya, sebenarnya si jamur atau fungi itu maksudnya. Nah, kita ke morfologi atau bentuk dari mikroorganisme. Ada tadi mikroorganisme yang akan kita bahas harusnya ada 4 ya, ada bakteri, virus, jamur, dan alga. Oke, kita coba mulai buka satu-satu. Morfologi, mulai dari bentukannya, dari ukurannya. Biasanya kalau bentukan secara umum itu ada beragam atau beraneka ragam sekali. Diameternya umumnya 0,2 sampai 2 mikron. Ingat, mikron itu adalah 10 pangkat minus 6 dengan panjang 2 sampai 8 mikron. Makanya karena ukurannya mikron ini dia disebut sebagai mikrobiologi. Bakteri punya 4 bentuk dasar, yaitu coccus, bacil, spiral, dan vibrio. Ini bentuk yang coccus bulat, kemudian bacil batang atau panjang, kemudian spiral sama vibrio. Nah, ini bentuk-bentuk yang coccus atau yang bulat. Jadi kita mulai dari monococcus. Monococcus itu 1 bulatannya, kemudian ada diplococcus. Diplococcus itu 2,
Kemudian ada Tetracoccus, ada 4, kita ke bawah sini. Selanjutnya ada Sartina. Nah, namanya bagus ya, Sartina. Sartina itu adalah dia 8 tapi 8 yang berdempetan. Jadi kayak kubus depan belakang ada 4. Kemudian ada Streptococcus. Streptococcus ini dia lebih dari 4. Kemudian membentuk rantai dempetannya. Kemudian ada Staphylococcus. Dia juga lebih dari 4 tapi dia dempetannya nggak kayak rantai tapi kayak anggur seperti ini. Mungkin yang paling terkenal ada Streptococcus aureus atau Staphylococcus aureus. Jadi dia adalah bakteri yang bentuknya sebenarnya adalah bulat. Setelah bulat ada yang bentuk batang atau basil. Monobasil itu jika dia 1, diplobasil 2, streptobasil 4. Jadi tadi juga ada strepto di sini lebih dari 4 yang membentuk rantai. Di sini juga biasanya 4 dan membentuk rantai kalau yang namanya strepto. Selanjutnya ada yang bentuk spiral. Spiral ya standar ya, jadi yang biasanya spiral itu dia meliuk-liuk seperti ini, berbentuk kayak bergelombang. Kemudian ada yang bentuk vibrio. Nah, vibrio biasanya itu ada kayak rambut-rambut halusnya. Contohnya vibrio cholera ya. Kemudian ada yang namanya spiroseta. Spiroseta itu kayak skrup dia. Jadi muter seperti ini. Nah, itu tadi morfologi dari bakteri. Jadi kalau dari bentuknya ada 4 bentuk. Sebenarnya sih ada 3 bentuk dasar ya. Jadi ada bulat atau kokus, kemudian basil atau batang, sama spiral. Cuman tadi di awal sempat saya bilang selain spiral itu ada vibrio. Kenapa vibrio ini keluar dari kelompok spiral? Karena vibrio ini ciri khasnya ada kayak rambut-rambut halusnya gitu loh. Tapi di beberapa referensi dia disebutkan kalau dia termasuk golongannya spiral. Karena memang dasarnya adalah dia spiral. Selanjutnya kita ke klasifikasi. Ini pengklasifikasian yang paling sering pada bakteri. Ada sekitar 6 saya ambilnya. Yang pertama adalah klasifikasi bakteri dari patogen. Nanti ada bakteri yang gram positif, bakteri gram negatif, bakteri tanpa dinding sel, sama Archaebacteriae. Contohnya apa? Nanti akan kita diskusikan saja. Kemudian ada klasifikasi berdasarkan genetika. Ada yang punya komposisi basa DNA, kemudian ada yang punya homologi sequence DNA dan RNA ribosom, ada yang pola-pola metabolisme stabil dan dikontrol oleh gen, polimer peliner pada sel, kemudian ada struktur organel dan pola regulasinya. Kemudian juga ada klasifikasi berdasarkan sifat pertumbuhan. Ada yang aerob atau yang butuh udara, ada yang anaerob, sama ada yang mikroaerofilik. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan ekspresi fenotip. Berdasarkan fenotip berarti yang tampak ya. Ada morfologi selnya, kemudian ada morfologi koloninya, sifat terhadap pewarnaannya, kemudian reaksi pertumbuhan, sama sifat dari pertumbuhan. Selanjutnya ada klasifikasi dari metabolisme, ada yang autotrof sama heterotrof, sama klasifikasi terhadap pewarnaan. Ini nanti akan kita praktikumkan ya, pewarnaan sederhana, pewarnaan diferensial, sama pewarnaan khusus. Contoh-contoh bakterinya nanti bisa kalian cari atau nanti bisa kita misalnya kalian masih belum ketemu bisa tanyakan saya di sesi diskusi. Selanjutnya kita ke virus. Nah, balik lagi kita ke virus. Kalau kalian mau lihat virus, kalau sekarang yang lagi ramai adalah virus corona ya. Kalau masih ingat, dia bentuknya adalah bulat, kemudian kayak ada duri-durinya di pinggirnya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara virus, morfologi virus yang paling sering itu kayak gini. Kayak apa ya? Roket ya. Oke, jadi semacam ada bagian kepala. Kepala itu kayak ada penutupnya namanya kapsid. Kemudian di dalam kepala ini dia nanti ada DNA-nya. Kemudian ada bagian badannya. Kemudian ada tulisannya tail fibers ya. Tail itu kan ekor. Jadi kayak bentukan ekornya. Oke, kita baca morfologinya satu-satu. Virus berukuran aseluler atau dia tidak punya sel sebenarnya. Berukuran amat kecil, jauh lebih kecil dari bakteri. Jadi kalau bakteri tadi sekitar misalnya 2 mikron, 1 mikron, atau masih 0, mungkin virus ini bisa 0,01 mikron, lebih kecil lagi dari si bakteri. Virus umumnya berupa semacam hablur atau kristal dan bentuknya sangat bervariasi. Tapi dari sekian banyak variasinya, pasti dia isinya ada, bukan isinya, dia terdiri dari bagian kepala sama bagian ekor.
Nih, ada kepala, kemudian ada kulit atau selubung atau kapsid, isi tubuh, dan serabut ekor. Virus biasanya dibagi menjadi dua, ada naked virus sama ini envelope ya, jadi virus yang beramplop. Nah, ini dari keanekaragaman jenis virus tadi, ini ada bentukannya seperti ini. Secara media pembelajaran, ya untuk mempermudah bayangan, itu ada yang contohnya seperti ini, tapi seperti ini kalau kita lihat di bawah mikroskop, dia akan seperti ini. Ini contohnya adalah tobacco mosaic virus. Ini juga contohnya, jadi kayak bulat-bulat, berarti kalau di bakteri tadi kayak fokus ya, bentuknya seperti ini, contohnya adenovirus. Kemudian, nah ini yang ini influenza virus ya, tapi hampir sama seperti yang SARS-CoV-2 atau coronavirus. Nah ini yang lagi rame, ini mungkin yang paling sering kalian lihat akhir-akhir ini, bentukannya memang seperti ini. Kemudian ini adalah bakteriofag yang kayak di gambar yang pertama tadi. Selanjutnya kita ke klasifikasi virus. Klasifikasi virus itu ya ada banyak sebenarnya, tapi kebanyakan sekarang diklasifikasikan berdasarkan kandungan asam nukleatnya. Jadi yang ini, di sini kalau kalian lihat, di sini ada DNA, ini ada RNA. Kandungan virus itu, virus sebenarnya nggak punya organel sel yang lain, dia cuma punya DNA atau RNA. DNA atau RNA ini, jadi dia sistemnya gini kalau virus. Kalau bakteri kan dia seperti mungkin makhluk hidup atau seperti manusia ya, dia ketemu kemudian berkembang biak gitu. Nah kalau virus tuh enggak, dia kita ambil contoh virus yang ini ya, yang lagi rame ini, yang bentukannya seperti ini. Nah virus yang seperti ini, misalnya virus SARS-CoV-2 atau virus yang agak rame namanya corona ya. Kalau kita belajar lagi, jadi corona itu adalah semacam keluarga besarnya. Kemudian di bawah corona ini nanti ada semacam alpha corona, beta corona, delta corona, dan lain sebagainya. Kalau yang menyebabkan COVID ini kan namanya virusnya adalah SARS-CoV-2. Nah, virus ini masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian dia langsung mengeluarkan DNA atau RNA-nya. Dari DNA sama RNA-nya ini nanti dia bisa kebentuk virus baru. Jadi dia berkembang biaknya adalah dengan RNA ini masuk ke dalam sel manusia, kemudian karena dia bukan terlalu pintar ya, karena memang jalan hidupnya seperti itu, jadi si RNA virus itu sama tubuh dianggap sebagai RNA kita sendiri. Akhirnya diduplikasi, setelah dia duplikasi banyak dari RNA ini, dia akan membentuk si selubungnya atau si bagian tubuh virusnya. Alhasil virus yang masuk 1 bisa berkembang jadi 1000. Sesuai dengan siklus sel pada manusia juga ya. Nah, ini klasifikasinya. Jadi ada yang dsDNA, ada papovirus, kemudian adenovirus, herpes virus, sama provirus, kemudian ssDNA, ada dsRNA, ini contohnya, ini penyakit yang disebabkan, ada ssRNA, kemudian ssRNA yang merupakan template untuk mRNA, kemudian ada ssRNA yang merupakan template untuk sintesis DNA. Ini ada contoh penyakit, contoh virusnya, dan ini penyakit. Selanjutnya kita ke jamur. Ada morfologi jamur atau bentukan jamur. Jamur termasuk eukariotik, tadi sempat dibahas di awal. Kemudian dia punya dinding sel yang mengandung sitin, tidak mobile atau tidak bisa bergerak, tidak punya klorofil, jadi dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Ada yang uniseluler, ada yang multiseluler, tapi sebagian pasti dia punya multinukleat. Balik lagi, nukleat adalah yang isinya DNA sama RNA tadi. Nah, ini klasifikasi jamur yang paling sering itu ada 2, ada kamir sama ada kapang. Nah, kita ke kamir dulu. Kamir itu bentukannya dia seperti ini, kalau di bawah mikroskop. Uniseluler, jadi selnya cuma 1, reproduksinya dengan cara tunas. Ada 2 kelompok, ada yeast sejati sama yeast yang liar. Yeast ini juga ada yang baik ya, contohnya yang untuk pembuatan kue. Kemudian ada yeast yang liar. Selanjutnya ada kapang. Kalau dari ukurannya, kapang ini sekitar, saya balik sebelah kanan lagi, 5-30 mikrometer. Mikrometer sama kayak mikron, 10⁻⁶.
Kapang termasuk jamur yang berfilamen, kemudian dia memiliki hifa, pigmen warna, kemudian umumnya intiselnya haploid, membentuk spora untuk perkembangbiakannya. Kalau yang kamir tadi tunas, ini dia spora, dan pertumbuhannya ada di ujung hifa. Hifa itu yang bagian nih, nah bulat-bulat ini namanya. Oke, sampai sini penjelasan dari saya tentang morfologi dan klasifikasi. Jika dalam penjelasan tadi ada yang kurang jelas, silakan kalian tulis atau kalian catat. Kita akan mulai diskusi secara meet nanti. Jadi pas kita meet, silahkan videonya di-on-kan. Setelah videonya di-on-kan, kalau ada pertanyaan, di Teams itu kan ada ini ya, apa namanya, ada gambar tangan. Silahkan kalian pencet itu dulu, baru unmute, kemudian kalian ngomong. Untuk misalnya untuk bertanya atau mungkin memberikan masukan, ada yang kurang jelas di sebelah kanan. Ya, sebelum kita mulai diskusi, saya bacakan kesimpulannya dulu. Kita tadi sudah belajar tentang morfologi dan klasifikasi dari mikroorganisme. Ada 3. Yang pertama dari morfologi dan klasifikasi dari bakteri. Morfologi bakteri itu ada 4. Yang pertama ada bentuk kopus, kemudian bentuk basil, spiral, sama vibrio. Kemudian klasifikasinya tadi ada dasar pengklasifikasiannya ada 6. Kemudian kita masuk ke morfologi dari virus. Virus itu beraneka ragam bentuknya, yang intinya dia pasti punya kandungan yang namanya asam nukleat, baik DNA atau RNA, kemudian ada bagian kepala sama bagian ekor. Klasifikasinya yang paling sering adalah berdasarkan asam nukleatnya. Kemudian saya tambahkan untuk yang sekarang penyebab pandemi yang bikin kita kuliah online ini, virus SARS-CoV-2, dia termasuk virus RNA. Kemudian tambahin ya sedikit, reproduksi dari virus tadi adalah dengan cara dia menempel ke dalam sel tubuh manusia, kemudian mengeluarkan si asam nukleatnya tadi, baik DNA atau RNA. Kalau dia virus RNA seperti SARS-CoV-2, berarti dia keluarin RNA-nya. RNA virus ini dianggap sebagai RNA manusia, akhirnya diduplikasi oleh sel manusia, diduplikasi dalam sel tubuh manusia, akhirnya dia berkembang biak menjadi banyak. Kemudian kita ke morfologi dari jamur. Morfologi dari jamur, dia intinya adalah ukurannya masih mikron. Kemudian klasifikasinya ada 2, ada kamir sama kapang. Kamir itu dia yang berkembang biak dengan tunas. Kemudian contohnya yeast, sama kapang itu kembang biaknya dengan apa tadi? Dengan spora. Kemudian kalau yang kapang punya hifa. Oke, silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang belum jelas.